kan sekarang editor itu kan profesi ya. Jadi butuh feeling bagaimana motongnya agar alur RPP, alur langkah pembelajaran itu smooth ya kelihatan. Baik, ini kita akan mereview dari yang sudah Ibu Bapak posting ya. Saya akan cek dulu ke pembelajaran ini berapa sudah saya isi, tapi kemarin posisi kita di pelaksanaan pembelajaran ketiga di pelaksanaan pembelajaran ketiga di kelompok 2 yang masuk 8. Oke, ini berarti revisi ya. Kemarin yang belum itu siapa? Yang mau direview? Saya, Bu. Saya siapa? Bu Bunga, Bu. Bunga. Oke, Ibu Bunga. Mari cek. Mari kita kecek. Iya, Bu. Cek. Mari cek. Oh ya, saya belum sharing ya? Bentar, saya sharing dulu. Mari cek. Saya ke PL. Nah, Bapak Ibu sudah kelihatan kah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kalau saya buka dengan Google Doc, itu saya bisa edit ya. Mudah-mudahan tidak dikunci untuk editor. Enggak, Bu. Enggak tahu Bu Bunga? Enggak, Bu. Saya edit. Everyone can edit ya. Cuma sulit banget. Aduh, internetnya ini bagus sih. Lama ya. Oke lah, sambil nunggu Google Doc-nya. Pembelajaran keempat, PKN Bahasa Matematika, kelas 6. Sikap peduli Pancasila keempat. Mengamalkan sila-sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari. Menganalisis contoh penerapan nilai Pancasila keempat. Membuat komik sederhana. PPKN membuat komik? Iya, Bu. Ada membuat komiknya nanti tentang peduli hewan. Iya, Bu. Menyajikan hasil, ya. Membuat komik ya? Iya, itu kan 4.1-nya menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Analisis pelaksanaan. Itu komiknya maksudnya tuh di indikator di kurikulum atau ibunya ide hasilnya pakai komik, analisisnya? Analisisnya pakai komik, Bu. Memang harus pakai komik? Iya, Bu. Kalau kemarin berpatokan juga sama buku guru juga ya, Bu. Buku siswa itu pakai komik, Bu. Tapi saya nanti yang lain ya, maksudnya tidak di SPDP gitu kan ya? Enggak, Bu. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar dan dibaca. Menyimpulkan, menilai hasil kesimpulan temannya. Iya, Bu. Menganalisis operasi hitungan campuran, menyelesaikan masalah operasi hitungan campuran. Kalau dalam kehidupan sehari-hari berarti ini juga nomor 3 bisa dalam kehidupan sehari-hari ya. Oh iya, Bu. Iya. Disajikan ilustrasi. Disajikan itu ketika mereka mengerjakan soal atau melalui disajikan itu kapan? Disajikan itu setelah langkah-langkah itu loh, Bu, langkah-langkah pembelajaran terus saya menyajikan. Bukan. Ini kan tujuan pembelajaran ya? Iya. Kalau disajikan ilustrasi bacaan komik,
disajikan itu berarti bukan pada soal. Karena harusnya kegiatan. Melalui kegiatan pengamatan atau melalui kegiatan membaca, melalui kegiatan mengamati ilustrasi. Mengamati ilustrasi melalui kegiatan Ini mengamati. kan kegiatan pembelajaran toh. Nggih. Nggih, Bu. Kegiatan siswanya kan dalam pembelajaran, tujuan pembelajaran itu kan. Ini kan conditioning. Conditioning itu kan pembelajaran ya. Nggih. Kalau disajikan ilustrasi itu kan berarti pada soal toh. Itu kayak nanti videonya animasi tuh loh Bu, nulis itu gimana ya Bu kata-katanya? Bukan. Ibu Bunga Ya. harus memahami kalau tujuan pembelajaran itu kan kegiatan ketika mereka sedang belajarnya di kelas. Nggih. Nah, kalau disajikan ilustrasi cerita bacaan komik, berarti siswa pada saat mengerjakan soal. Oh, nggih. Seperti kisi-kisi pembuatan soal nggih. Oh iya Bu. Iya. Oh nggih. Kalau melalui kegiatan pengamatan ilustrasi cerita bacaan komik, itu kan tujuan pembelajaran. Tapi kalau disajikan ilustrasi, berarti kan pada saat mengerjakan itu, siswa mengerjakan analisisnya berdasarkan ada soal ilustrasi gitunya gitu loh. Mudah enggak? Nggih paham Bu. Melalui kegiatan pengamatan. Kalau disajikan itu yang akan digarap oleh anak ketika mengerjakan soal. Oh nggih. Iya Bu Feni. Melalui kegiatan pengamatan. Kalau di pembelajaran itu kan melalui pengamatan. Kegiatan pembelajaran ini apa? Melalui diskusi. Berarti nanti saya ganti melalui pengamatan cerita bacaan komik gitu ya Bu? Nah, melalui pengamatan ilustrasi bacaan komik, melalui itu kegiatannya, ini loh, bedanya indikator dengan tujuan pembelajaran. Kalau indikator itu kan tuntutan kompetensinya. Iya Bu. Tapi untuk bisa mencapai ini, ngapain siswanya dalam pembelajaran? Kan ini ABCD itu. Audience, behavior, cognition, dan degree. Nah ini kan behaviornya semua indikator itu. Tapi conditionnya di mana? Di sini nanti ini mengarahkan kepada guru, kudu ngapain anak itu agar pintar ini gitu loh. Iya Bu Fani. Gitu ya? Nggih. Jadi kalau disajikan ilustrasi cerita bacaan, berarti siswanya itu ketika mengerjakan. Nggih. Nanti saya ganti Bu. Ya, oke. Ini menganalisis contoh penerapan. Membuat komik sederhana. Mampu menyimpulkan. Nah, sementara di sini ada ini mana sikap peduli gitu itu gimana mengukurnya? Yang ini Bu ada yang nomor 1 2 itu ada terkait peduli hewan itu bagaimana Bu? Belum ya? Nah iya, tapi kan ini kan nilai Pancasila terkait kan yang diukur bukan ceritanya dia menganalisisnya toh, tapi memiliki kepedulian toh. Kan kalau dengan tepat ini kan C3. Menganalisis contoh sila keempat terkait peduli hewan dengan tepat ini kan C3 toh. Sikap pedulinya caranya pakai apa? Karena siswa memiliki sikap peduli toh. Melalui kegiatan analisis siswa memiliki sikap peduli. Bukan terkait peduli hewan. Mampu menganalisis contoh penerapan sila keempat terkait peduli hewan serta diiringi dengan sikap peduli. Diiringi dengan kan
peduli. Ya, yang nomor satunya juga belum nampaknya di tujuan pembelajaran. Ibu nanti saya tambah Ibu. Pak Adi minta di-add, Bu. Pak Adi, oke. Siapa lagi yang belum? Tinggal Pak Adi dan sudah. Google Doc-nya nggak mau kebuka. Membuka pelajaran orientasi. Oke. Nomor 3, Bu Bunga. Iya, Bu. Itu bisa nggak nomor 3 dipakai di RPP apapun? Bisa, Bu. Boleh. Iya. Boleh. Boleh, Bu, karena tidak Boleh. Nggih. Boleh. RPP punya Pak Adi, RPP punya Pak Iwan, punya siapapun, pakai kegiatan nomor 3 boleh. Iya, boleh, Bu. Kurang detail, Bu. Ibu Feni. Coba mau apa, Bu Bunga? Guru melakukan apa saja. Ini saya bertanya tentang pembelajaran sebelumnya sih, Bu, sebenarnya memang. Nah, semuanya itu bertanya tentang pelajaran sebelumnya. Oke. Sebelumnya itu apa? Apa gitu loh. Ini tuh apa yang dilakukan guru itu apa? Kemarin perkembangbiakan hewan gitu, Bu. Nah, ya kan berarti si guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan apa gitu loh. Pertanyaannya apa? Oke. Nanti ketika di kelasnya tuh di hadapan siswa itu ingat gak mau tanya apa? Kalau untuk besok sih memang sudah ada ini sendiri, Bu. Itu kurang, Bu, memang Bu Feni. Nggih. Ya maksudnya dijamin gak Bu Bunga ingat akan tanya apa? Dijamin gak tidak akan terlewat? Aduh. Tidak Kan berani. bisa terlewat toh? Iya, Bu. Karena tidak detail di RPP-nya misalnya tidak detail. Ini nanti kalau RPP yang selembar itu nggak perlu gini-gini Bu, tapi komponen ini Ibu sudah di luar kepala gitu, sudah habituasi, sudah kebiasaan ya, tidak ada yang lewat gitu ya. Iya, Bu. Menayangkan video hewan langka. Menyaksikan video hewan langka apa yang wujud syukur tentang pendapat mereka. Apa wujud syukur kita? Iya. Terus hubungan nomor 4 sama nomor 5 itu kemarin loh saya pertanyaannya kan harus kontekstualnya itu keseharian anak loh. Iya, wujud syukurnya kan menyayangi, Bu. Mungkin mereka dia menjawab menyayangi atau melestarikan. Nah, terus dihubungkan menyambungkan ke kegiatan nomor 5. Nanti kan ini belajar tentang iya, peduli hewan, anak-anak Bu. kita belajar selamatkan makhluk hidup. Dari wujud syukur apa ke judul subtema ini berarti piye? Nyambungannya apa? Dari video yang telah anak-anak lihat tadi, kita akan belajar tema 1, subtema 2, subtema 3, pembelajaran 4 tentang ini, Bu, peduli hewan gitu, Ibu. Gimana, Bu? Nah, sekarang anak-anaknya merasa ingin tahu nggak sih belajar itu? Belum, Bu. Ada nggak tumbuh kepo, rasa penasaran? Belum. Muncul nggak? Anak-anak coba mengamati gambar hewan langka di Indonesia. Wujud syukur apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira anak-anak itu muncul rasa ingin tahu nggak tuh? Belum, Bu. Kurang, Bu. Kemarin saya minta, coba angkat sesuatu yang memang mereka itu penasaran gitu loh. Pertanyaannya bukan apa ini anak-anak hewan langka, berarti kita harus bersyukur. Apa wujud syukur kita? Itu kan kok bisa ya? Apa sih itu? Apa gitu loh. Jadi buat anak-anak itu sesuatu yang berpikir kritis gitu loh.
Misalnya ada gajah yang terjebak perangkap, ada harimau yang ditembak, misalnya ada sesuatu yang coba anak perhatikan. Video ini, misalnya video tentang fenomena yang salah gitu loh. Gimana ini anak-anak melihat kondisi seperti ini? Jadi bukan video hewan langka, oh gajah, oh harimau, itu apa yang buat mereka berpikir kritis? Kan nggak ada. Iya, Bu. Jadi cari yang membuat mereka itu astagfirullahaladzim, ya Allah kasihan, gitu loh, muncul rasa peduli itu nggak bisa yang tidak apa menyayangi, oh berarti kita peduli, nggak gitu dong. Nggih. Nggih, Bu. Cari gitu loh. Kan ada berita ditemukannya bangkai gajah baru ini. Bangkai gajah yang sudah terpotong itunya. Gadingnya. Ada yang hewan yang bergentayangan ke rumah penduduk cari makan tuh orang utan masuk perkampungan. Itu anak lucu gitu loh. Ada orang utan masuk perkampungan kan begitu toh? Iya. Nggih, Bu. Terus kan anak-anak itu kalau kejadian begitu, itu gimana nih? Apa orang utannya ditembak aja ya? Ditembak aja nih. Soalnya bahaya nih. Kan ada anak, jangan toh Bu, kasihan. Oh, gak boleh ya kalau ditembak ya? Gak boleh Bu. Kalau tembak bius itu biar pingsan. Boleh Bu, terus nanti gimana? Selanjutnya anak-anak gimana nih? Sebaiknya. Nah ternyata pemerintah kita ada badan khusus. Anak-anak pengen tahu nggak nih gimana nih caranya? Kita akan membahas menyelamatkan makhluk hidup itu loh. Bapak Ibu yang lain, terbayang nggak toh? Terbayang nggak? Saya tuh belajar membuat anak itu berpikir kritis gitu loh. Bapak Ibu jangan yang sandar-sandar gitu loh, jangan yang sandar-sandar. Menayangkan hal tuh cari gitu, artikel di koran, tayangan TV lah tentang itu di searching di YouTube itu sadaya-daya. Kebayang Bu Bunga? Iya, Bu Bani. Kebayang, Bu. Nah, jadi kan membuat anak-anak untuk bisa berpikir peduli gitu loh. Jadi nggak hanya semata-mata dengan fakta bagaimana gitu, mereka akan lebih excited karena tidak semua anak nonton TV berita tentang ada hewan-hewan yang dianiaya misalnya, yang gitu ya. Nggih. Oke. Ini saya tanya modelnya ini gimana? Nah, 3 masalah langsung 3 mapel? Iya, Bu, langsung 2 kali PPR kan saya sendiri-sendiri, Bu. Yang ketiga ini saya mencoba yang model ke-1 yang Bu Feni terangkan dulu itu ya. Jadi masalah dulu 1, nanti terus sintak 2, 3, 4, 5 gitu, Bu. Oke, peserta didik menyimak. Lah terus gurunya mana? Kegiatan gurunya apa? Kegiatan gurunya apa? Gurunya menyajikan apa? Menyajikan video ini, Bu. Menyimak, mencatat hal yang penting, ilustrasi bacaan komik, laporan proses hitung. Jadi 1, Bu. Jadi 1 di tayangan itu. Iya, jadi 1 tapi beda-beda ya? Dengan 1 tokohnya sama ceritanya. Lah, berarti kan guru menyajikan, guru dulu dong bercerita. Guru menyajikan Iya, cerita tentang apa? Terus siswa diminta, ini kan berarti sudahkah ilustrasi kalian
Baca, adakah contoh? Ada contoh penerapan Pancasila 4? Jika sudah, buatlah komik. Permasalahannya ini kan Gimana ya Bu? Saya juga apa dipecah? Permasalahan itu kan sudahkah dari ilustrasi? Sudahkah dari ilustrasi tulisan komik tersebut ada contoh? Sudahkah ada? Gimana tuh kalimatnya? Sudah adakah gitu atau gimana? Sudah adakah Bu, yang benar Bu? Sudah adakah dari bacaan komik tersebut contoh penerapan nilai Pancasila sila keempat gitu Bu? Nah, tapi dijawab jika sudah. Nah itu kan permasalahannya untuk siswa kan Bu, maksudnya jika sudah nanti anak-anak terus belajar membuat komik bersama-sama gitu. Nah, ini kan menanyanya mana? Menanya siswanya mana? Nah itu tadi yang bawahnya Bu. Sebentar Bu. Mana? Ini bawah ini. Menanya. Mandek ya. Oh, judulnya. Berarti ini tuh kan dikerjakan, bukan? Putus-putus ya Bu. Anak-anak mengerjakan LKPD berdasarkan tayangan ini. Nggih, iya Bu. Nah, itu kan berarti mencoba toh. Kan kalau mengamati kan menyajikan fakta-fakta yang tadi toh. Ini kan mengerjakan menggunakan video ini. Kalau mengerjakan video ini kan bukan kegiatan orientasi pada masalah toh. Tapi di dalam videonya itu ada masalahnya gitu loh Bu. Itu kan tugas permasalah. Itu kan pertanyaan pada LKPD toh. Nggih. Bahan ajarnya itu saya tuangkan di situ gitu loh Bu. Nah, iya itu kan anak mengerjakan LKPD bahannya. Iya. Itu tayangan ini. Iya Bu. Itu kan berarti di LKPD. Dikerjakan dengan mencoba. Bukan pada kegiatan orientasi pada masalah. Kan orientasi masalah itu bukan anak mengerjakan berdasarkan LKPD tayangan ini, tapi membuat anak-anak kita ini tayangan. Tadi di pendahuluan Ibu sudah menyajikan bagaimana ada hewan langka yang teraniaya, yang ini. Sekarang coba perhatikan dari gambar-gambar video lagi gitu loh. Apa yang harus kita lakukan? Kan permasalahannya itu apa yang harus kita lakukan berdasarkan kerangka berpikirnya anak itu loh, dibangun gitu loh. Permasalahan kita itu apa? Bagaimana menerapkan sila keempat dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan? Bagaimana menerapkan kan gitu toh? Nggih Bu. Bagaimana kita bisa tahu? Bagaimana kita bisa menganalisis kegiatan sehari-hari sebagai penerapan sila keempat kan gitu loh? Masalahnya kan? Ya, nah ini. Oh ini kan tugas LKPD. Amatilah, ilustrasi, analisislah. Ini kan alur di LKPD, bukan di kegiatan ini. Berarti gimana saya ya Bu? Saya bingung. Kita harusnya bukan menyajikan yang akan dikerjakan oleh anak pada LKPD, tapi membangun permasalahannya bagaimana. Ini kan coba dilihat.
memiliki sikap, menganalisis contoh. Nah, berarti kan mereka itu harus tahu, harus bisa. Permasalahannya itu bagaimana contoh penerapan nilai Pancasila pada konteks peduli selamatkan makhluk hidup misalnya gitu loh. Bagaimana? Berarti ya bagaimana anak-anak cara sila keempat itu apa? Nah itu kan sebenarnya Permasalahan begini. Oke. Nah, baru untuk bisa memecahkan itu bagaimana itu dia belajar melalui berbagai macam contoh. Sebetulnya menganalisis contoh itu nggak tepat. Harusnya mengidentifikasi contoh. Kalau menganalisis jangan pakai contoh, menganalisis penerapan. Menganalisis penerapan. Ya kalau contoh itu kan ada contoh. Ini contoh bukan. Yang A contoh bukan, yang B bukan. Yang C ya misalnya. Itu kan berarti mengidentifikasi. Bukan menganalisis loh. Kalau menganalisis itu ada kasusnya, ada ceritanya, ada kasusnya, termasuk sila keberapa, mengapa gitu. Tidak, apakah ini sudah merupakan sila keempat? Itu sudah ada sila keempatnya enggak? Bukan C4 lagi gitu kan. C2 atau C3. Kalau menganalisis penerapan. Udah ada contoh, nah itu sudah beda lagi. Kalau Ini saya caranya gimana ya Ibu Bapak biar bisa paham gitu ya. Jadi ini yang ditayangkan ini bukan orientasi pada masalah, tapi itu yang akan dikerjakan oleh anak-anak. Nanti di sini nih mengerjakan nih, di sini nih disajikan siswa melakukan berdasarkan apa nih? Berdasarkan tayangan bacaan komik. Tayangannya berarti di sini, bukan kegiatan ini toh. Berarti di sintak 3 ya Bu? Ini kan di sini tertulis di sini. Menganalisis contoh penerapan sila keempat pada tayangan. Berarti tayangan komiknya di sini. Di G. Ya toh? Iya. Membuat berita, berdiskusi tentang komik. Nah, berdiskusi tentang komik, ini gurunya menjelaskan nggak? Komiknya dijelaskan Bu, komik itu Bu ada Bu. Kan menjelaskan kan nanti anak biar mikir dulu. Kau karep mungkin pokoknya karep mengerjakan gaweno komik. Komik adalah itu kan kita bukan dalam konteks ini. Iya Bu, maksudnya nanti Bu setelah anak-anak melihat tayangan itu tadi kan ada kayak menulis komik dan nanti setelah itu saya ini loh Bu, halo. Yeah. Komik adalah, kenapa ada komik adalah? Kenapa kok ada tulisan komik adalah? Nah ini siapa yang mau ngomong komik adalah itu? Oh iya, nanti saya hapus Bu. Maaf Bu Feni. Aduh, iya so. Peserta tadi berdiskusi tentang komik. Ini berdiskusi apa? Kelompok atau kelas? Kegiatan apa ini berdiskusinya? Di kelompoknya masing-masing Bu. Untuk membuat komiknya itu nanti. Gurunya gimana caranya berdiskusi dengan kelompok? Ini sih Bu, apa asinkronus ya Bu? Maksudnya komiknya itu nanti besok tinggal presentasi gitu loh Bu. Loh, mana ini kegiatan asinkronus gak ada di sini? Harus ditulis dalam kurung gitu Bu. Loh, nah terus gimana tahu kita akan dikerjakan? Kemarin katanya boleh ditulis, boleh enggak Bu? Kalau ya tapi kan kita yang menilai kan bingung loh Bu. Ini dilakoni piye carane? Tadinya tuh mau saya tulis Bu Feni, terus katanya kemarin nanti juga tahu kalau itu asinkronus atau tidak. Ya mana? Yang tahu siapa? Bu Bunga. Nah, gimana coba ini? Iya, ini kan urutannya loh, ini. Ya asinkronus mana? Menyimpulkan informasi. Ya, ada yang asinkronus. Ya Bu, nanti saya beri dalam kurung. Benar. Guru membimbing siswa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan. Lah mana? Ujuk-ujuk menyimpulkan informasi berdasarkan
Lah mana? Kegiatan mana? Ini loh Bu, nanti itu ada tayangan animasi Ya iya, tentang mana? pengamatan. Berdasarkan tayangan, berdasarkan teks laporan yang mana? Yang jadi satu tadi videonya itu loh Bu, nanti ada Bu. Bu, saya itu tidak bilang nanti. Nanti nih pelaksanaannya ono, ya mesti ono. Iki neng teksnya itu redaksi RPP gitu. Aku bicara ngandani yo. RPP itu kan harus dipahami oleh kita, harus dipahami oleh ibu, dipahami oleh orang yang baca. Kalau cuma jadi guru membimbing siswa menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan pengamatan Alifah di ini aja kegiatannya. Kan kalau ini ada nih. Mana? Guru pada tayangan. Analisis penerapan siswa pada tayangan bacaan komik. Mana pada tayangan? Pada tayangan apa? Teks laporan yang ditayangkan yang kan ini enggak ada. Teks laporan di mana ini? Berarti sebelum itu guru menayangkan teks laporan hasil pengamatan dulu Bu. Ya Bu. Setelah angka 7. Gurunya makanya ibu itu coba ini LKPD-nya juga LKPD yang keberapa? Nah itu ada yang kedua itu Bu, itu kedua yang atas 1 Bu. Nah ini nomor 10 Bu. Mengecek mengamati kegiatan secara virtual. Nomor menyampaikan informasi, menilai yang akan menyimpulkan. Menilai. Menurut ini mengerjakannya kan ini kan sudah selesai toh? Iya, asinkronus Bu. Asinkronus. Nah, ininya di mana? Ini LKPD berapa nomor 8 itu? Itu bukan LKPD Bu. Loh. Nah ini bagaimana menyimpulkan informasi berdasarkan teksnya? Pada LKPD nggak dipakai LKPD? Enggak Ibu, yang 8 itu kurang tepat Bu kalimatnya Bu. Kurang pas itu Bu. Nanti cuma maksudnya kita tetap anak mengerjakan di LKPD toh, menyimpulkan itu. Iya, enggak Bu. Ya kan ditulis di berdasarkan LKPD berapa. Ini kan hasilnya toh. Ini kan teman-teman menilai pekerjaan temannya. Nah, berapa LKPD berapa? Oh, nanti. Loh, iya peserta didik membuat cerita memikirkan gambar pada LKPD 1. Melakukan menyimpulkan pada LKPD 2 gitu. Oh, nggih Bu Feni, nggih. Paham Bu, nggih. Gimana toh? Beda selanjutnya beda ya beda. Aku cukup sih aku. Ini piye toh kan perbaiki kemarin sudah mereview punyanya. Bu Citra. Lah kok tidak dibaca lagi punyanya sendiri itu kira-kira piye tuh bandingkan. Pada kesempatan ini guru menyampaikan informasi. Mereka menyampaikan informasi ke peserta. Mereka akan menilai kesimpulan teman-temannya. Kan ini harusnya bukan di sini ya? Menyampaikan informasi akan ada apa kan di sini ya? Di acuan ya? Nggih, di acuan Bu. Mana? Di acuan tuh harus detail apa cukup begitu ya Bu? Ya kan langkah-langkah itu anak-anak nanti anak-anak itu akan apa? Akan apa toh? Anak-anak akan membuat komik. Nanti anak akan menyimpulkan membaca teks, nanti buat kesimpulan. Nah kesimpulannya nanti dinilai oleh teman-teman ya. Nah orang ngomong apa Ibu Kelinan ngomong kui? Oh nggih. Iya Bu Feni. Anak ini kan guru meminta siswa lain menilai kan begitu toh, bukan menginformasikan sudah informasinya, tapi sekarang instruksinya. Tuh, ujuk-ujuk secara selanjutnya, secara individu, peserta didik menganalisis bentuk operasi hitungan. Harusnya ada tayangan dulu, itu tadi Bu, tayangan dulu, nggih. Kan berdasarkan apa? Berdasarkan tayangan. Peserta didik kemudian mendiskusikan pemecahan masalah.
Lah Bu, saya mau tanya Bu, itu kan tayangannya jadi satu. Jadi tetap tayangan meskipun tayangan jadi satu tetap diselipkan di situ ya Bu? Iya kan Ibu, ini kan Iya. letakannya kan tidak, ini kan sudah dikirim sebelumnya toh. Yang ini saya baru kirim yang LKPD dan bahan ajar Bu, kalau yang ini belum. Lah, gimana dalam LKPD kalau tayangannya nggak dikirim? Iya. Itu kan sudah sama seperti di bahan ajar sih Bu sebenarnya. Cuman saya lebih ke animasi gambarnya gitu. Gimana? Berarti kan kalau di sini kalau bahan ajar berarti kan bukan berdasarkan tayangan ini, tapi berdasarkan bahan ajar halaman berapa gitu kalau asinkronus. LKPD nomor berapa, menyimak, mengerjakan berdasarkan bahan ajar halaman berapa, kan begitu. Oke, nanti yang ini nanti saya share enggak apa-apa Bu, yang videonya Bu. Sore ini Bu. Kalau ini kan bukan untuk memancing siswa pada permasalahan, karena ini yang mau dikerjakan kan gitu. Nggih, iya Bu. Jadi udah capek dibuat seperti ini tapi dipakainya pada saat anak mengerjakan. Kalau bahan ajarnya anak-anak lebih suka membuka videonya berdasarkan tayangan video aja mengerjakan tugasnya. Nggih Bu, iya Bu. Nah, yang di sini berarti apa permasalahannya? Nah itu Bu, saya bingung Bu. Ya kan, ini apa sih? Masukkan ini. Ini loh. Ya. Ini kan orientasi masalah kita konteksnya ada 3 toh. Yeah. Penerapan sila keempat melalui pemeliharaan hewan langka misalnya, kemudian teks, ini kan teks, laporan. Berarti yang perlu disajikan ini ceritanya apa toh yang bisa memayungi semua? Memayungi semua apa ceritanya? Kan ada laporan hasil pemantauan jumlah spesies langka di Indonesia semakin menurun, kan gitu bisa toh? Paham Bu? Paham Bu, cuman kan jadi ada berita nih. Ada berita tentang semakin mengkhawatirkannya semakin punahnya hewan langka di Indonesia misalnya. Itu kan laporan hasil laporan www misalnya www. Kemudian itu teks laporan loh, cari teks laporan gitu loh yang terkait dengan peduli hewan. Hasil analisis, hasil pemantauan hewan langka di Indonesia. Kan itu laporan itu. Setelah dicek berapa populasinya, itu dilaporkan loh. Yeah. Nah, dari laporan itu anak-anak menyimpulkan apa? Kesimpulan dari teks laporan itu. Atau misalnya dibuat cerita tentang siapa Afila misalnya mau amati ke kebun binatang misalnya laporan kegiatan mengunjungi kebun binatang lah. Terus di situ dia melaporkan jumlah hewan. Dari hasil wawancara diketahui hewan yang langka ada berapa hewan di sana. Itu kan hewan loh, apa laporan loh? Yeah. Cerita gitu loh. Cerita teks laporan gitu loh. Kan bahasa Indonesia teks laporan bahwa hewan langkanya sedikit gini gitu loh. Terus selanjutnya gimana nih biar apa yang bisa kita lakukan? Yaitu dengan melakukan langkah-langkah apa? Langkah-langkah ini sesuai dengan sila keberapa?
Bagaimana kita bisa membuat teman-teman peduli pada hewan, buat komiknya gitu loh. Jadi bangunan yang disajikan pertama di sini itu sesuatu yang membuat anak ini alurnya masuk gitu loh. Oh, pertama tadi ada tayangan hewan yang dianiaya, hewan yang diambil keuntungannya, makanya ambil punah. Sekarang di sini menyajikan laporan, kan cocok kan? Nggih, Bu. Coba Nana perhatikan teks ini misalnya, teks tentang laporan. Di situ nanti masuk IPA-nya bisa, masuk PKN-nya bisa, masuk bahasa Indonesia langsung. Matematikanya bisa dihitung. Ya toh? Ini coba. Ini apa sih maksudnya yang sayur-sayuran itu? Itu teks tuh Bu, pengamatan Bu. Pengamatan di kebun. Jadi tuh saya Katanya hewan, katanya kebun. ya kan di kebun itu saya kan kemarin membuat media Bu. Medianya itu tentang Alifa dan tantenya. Nah, di dalamnya nanti setelah Alifa bercakap-cakap dengan tantenya, terus ke kebun melakukan pengamatan. Setelah pengamatan, terus menjual sayuran gitu loh Bu, maksud saya Bu. Itu nggak boleh ya Bu, kayak gitu. Terlalu singkat. Enggak, ini temanya sudah selamatkan makhluk hidup toh. Tema selamatkan makhluk hidup. Iya Bu, lah itu kan ada tentang tadi kupu-kupunya kan juga dilepaskan, tapi terlalu simpel Bu memang. Ini gimana? Kan kita ceritanya kan tentang hewan langka, katanya hewan langka. Nah, saya itu bingung Bu antara motivasi dan media saya itu. Kalau sebenarnya hewan langkanya itu tadi tuh hanya untuk menyanyi bersama Bu sebenarnya. Kan ada lagu gitu, hanya untuk memotivasi siswa. Mana lagu? Mana lagu? Mana? Guru memotivasi dengan menyanyikan video hewan-hewan langka. Itu sebenarnya lagu Bu. Mana lagu? Mana tulisan lagu menyanyikan lagu mana? Di sini ada nggak? Itu sebenarnya iya Bu, saya nggak ada tulisan lagu Bu. Tapi sebenarnya Bukan bingung tau. Ini kan mau dibawa kemana gitu loh. Oh, subtema ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pakai hewan langka ya bagus, nggak apa-apa. Selamatkan kok. Nah, tapi nanti media saya berubah semua Bu. Kamu. Maksudnya itu, ini sih dikarepnya gitu loh, antara kepala bunga itu tertuangkan tapi di dalam RPP-nya jadi enggak clear gitu loh. Maksudnya ini saya kan berpikirnya ini menayangkan hewan langka daripada video hewan langka, mending hewan yang kan selamatkanlah hewan dan tumbuhan. Ayo selamatkanlah. Selamatkanlah kan mereka itu harus ada penanganan, berpikir anak-anak itu peduli gitu loh. Dilihat, ternyata sekarang itu hewan itu banyak yang dianiaya, yang dibantai misalnya. Kan kalau selamatkan hewan dan tumbuhan terus ini jualan ini kan malah selamatkan. Menjual itu menyelamatkan tumbuhan. Tapi itu kan harusnya keselamatan tumbuhan itu tumbuhan yang langka dong. Iya kan? Iya Bu. Tidak memetik sembarangan bunga gitu loh. Lah malah dodolan sayuran terus piye? Konteksnya iki ra cetha. Aduh, pusing aku Budi Bu Indah. Kan bisa jumlah populasi penyu misalnya sekian ratus setiap hari, setiap tahun di data ternyata ada menurun sekian ratus pada tahun berapa penyu itu populasinya berapa, kan itu hitung campuran loh. Nggih. Iya Bu. Iya kan? Nggih. Dari
perkawinan, apa maksudnya penangkaran in situ ex situ kan, in situ ex situ ya. Misalnya kalau yang in situ itu setiap ini diketahui terjadi pengurangan populasi ini. Itu loh, maksudnya itu kan ada hitung campur, ada pembagian, ada pengurangan, ada perkalian. Setiap satu ekor, setiap jenis hewan yang melakukan breeding misalnya kan, itu menghasilkan 30 ekor anakan. Dia akan mati biasanya atau diperkirakan biasanya mati sekian. Jadi berapa dalam kurun waktu 5 tahun, berapa perkiraan populasi setelah adanya upaya penangkaran. Nah gitu kan, itu bisa loh. Kontekstual ya dengan penyelamatan. Iya, Bu. Itu loh maksudnya. Jadi ada tanaman yang sudah tidak menghasilkan yang sulit ditemukan. Misalnya di tanaman apa yang sulit ditemukan, matoa itu Auricas lirianjaya sudah langka, maka ada upaya konservasi matoa. Satu pohon matoa menghasilkan 150 biji. Biji yang ditanam itu akan sekian persen misalnya akan tidak tumbuh. Apabila ada 12 pohon matoa yang itu kan bisa dihitung campuran loh. Iya, bukan Bu. menjual sayur. Nggih, Bu. Nggih, Bu Feni. Bukan dagang sayur, hidungnya malah jualan sayuran. Aduh. Maksudnya maksa banget gitu loh. Maksa banget. Namanya ke kupu-kupu, namanya ke apa ya, berarti kan kepalanya jangan diisi hal-hal yang tidak nyambung gitu kan, hewan langka kok malah kupu-kupu misalnya. Berarti gimana, Bu? Media saya ganti atau gimana ya, Bu? Ya, kalau saya ini kan masuknya kan dicermati toh Bapak Ibu, dicermati. Tema itu apa dihayati, dicermati. Ibu Bapak baca ke buku guru, buku siswa. Itu kan standar minimal. Ini pasti di buku gurunya gini ya? Jual tanaman. Enggak, Bu. Beda sedikit, Bu. Apa coba kegiatan di buku gurunya apa? Oh, gurunya. Iya, Bu, sebentar, Bu. Ya paling sekitar gini gitu loh. Oh itu kan guru neng Papua pedalaman, neng Kalimantan pedalaman bukunya podo kuwi yo. Iya, tentang sayuran, Bu. Nah iya, pasti aku ngerti iki pasti ora pusing-pusing sing penting podo karo buku guru gitu toh. Kan ibu bapak itu dimasukkan ke kawasan Dadi Muka kalau jadi Bu Indah itu. Masukkan ke panci presto, pengen empuk enak, ini panci presto kita kan ditekan. Nah di panci biasa lagi tekan kuliah mereka 4 tahun ya. Jadi kami di presto gitu. Begitu ya Bu, Bunga? Coba dicermati lagi kegiatan itu, media itu harus nyambung gitu ya. Benang merahnya tuh enak gitu loh. Benang merahnya tuh enak. Dengan tema, dengan subtema itu enak gitu loh. Coba, kalau sila keempat. Sila keempat itu kan apa toh? Itu, Bu, musyawarah, mengutamakan musyawarah. Itu sebelah mana musyawarahnya? Musyawarahnya nanti itu kan ada percakapan, ada musyawarah supaya kupu-kupunya dilepaskan gitu loh, Bu. Iya, tapi kan konsep menyelamatkan hewannya itu kan harus didiskusikan yang ini sebaiknya gimana nih, ada hewan masuk, ada monyet orangutan masuk perkampungan, ini pada bingung nih masyarakat, akhirnya dirembuk. Kan bukan
bukan dalam konteks hewannya, tetapi bagaimana mencari solusi terbaik untuk melakukan penyelamatan hewan kan gitu. Bu, bahaya Pak, ditembak aja. Nah, terus kan anak-anak siapa? Ini bahaya nih, sebaiknya ditembak atau jangan Bu, jangan ditembak Bu. Itu nanti kasihan kan hewan langka gini. Mereka berbeda pendapat antara anak-anak. Nggih, Bu. Kan berbeda loh. Iya. Nah, kalau antara anak-anak berbeda, berarti kan sebaiknya bagaimana anak-anak kalau ada perbedaan pendapat mencari solusi terbaik bagaimana? Kita harus melakukan musyawarah. Nah, hari ini kita juga akan belajar bagaimana menerapkan sila keempat melalui kegiatan musyawarah kan nyambung toh. Iya, Bu. Daripada apa wujud bersyukur? Apa hubungannya dengan sila keempat wujud bersyukur? Nggih, Bu Feni. Ya, pendahuluannya diganti ya. Pendahuluannya aja ya, Bu. Jadi anak-anak itu memahami nilai itu bukan dengan menganalisis melihat contoh, tapi dia mempraktekkan gitu loh. Kudu piye iki? Kalau lebih bagus lagi ada yang jadi harimau, ada yang jadi pemburu, ada yang jadi polisi hutan. Itu loh untuk memancing permasalahannya itu. Yang jadi harimau akan ditembak oleh pemburu, nanti ada polisi hutan, ada masyarakat. Nah, coba ayo kita rembukan itu praktek sila keempat. Nanti polisi hutannya ceramah gitu, itu kan simulasi dengan drama gitu kan juga bisa. Itu loh ya. Oke, saya kembali ke laptop dulu. Ini Bu Winda. Aduh, saya mau garuk-garuk tapi gak gatal itu loh Bu Winda. ini saya tayangkan Bu Winda. Satu lagi saya tayangkan. Monggo nanti Bu Winda dulu yang mau komentari ya. Punya siapa yang angkat tangan? Yang mau dibantai. Yang ikhlas dibantai ya Bu Bunga itu siap ikhlas dibantai ya. Saya nyoba Saya Bu. ikhlas, Bu. Ada pencerahan ya, ada pencerahan. Oke, Bu Kastipa ya. Iya Bu, nyoba bismillah. Ini Bu Kastipa. Ini saya punya Bu Kastipa, Pak Ade, Bu Anik, Bu Monika, Bu Dewi, Bu Meg, Bu Kastipa. Oke, saya Punya saya hampir mirip sama Bu Bunga Bu. Cuman saya di maksudnya materinya yang mirip. Saya di materinya. Oke. Episode. Ini saya sharingkan tapi nggak bisa geser kan ya, aku mau ke belakang dulu ya. Apa saya yang Oh iya. Bos Tipa yang sharing nggak apa-apa. Saya stop dulu. Iya. Saya kamar mandi dulu. Bos Tipa yang sharing ya, nanti yang mereview Bu Indah ya. Iya, Bu. Saya izin ke kamar mandi. Bentar. Maaf. Sudah muncul belum ya Bu? Belum. Belum muncul. Sampun ya? Belum. Belum.
lama aja. Ini sudah muncul Ibu? Ya, sudah. Sudah. Ya, sudah, Pak. Ini langsung Di Zoom, di Zoom Mbak Kasita nggak kelihatan. Oh iya. Masih kecil. Langsung ke kompetensi dasarnya atau bagaimana Ibu? Di kompetensi dasar. Oke. IPA-nya seperti ini. 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, indikatornya menganalisis cara pelestarian hewan. Kemudian untuk KI 4-nya menyajikan cara pelestarian hewan. Untuk bahasa Indonesia sama kayak Bu Bunga tadi, indikatornya membuat kesimpulan dari teks yang dibaca dengan kosakata baku. Untuk KI 4-nya menyajikan kesimpulan dari ide pokok paragraf dalam teks laporan. Sedangkan untuk PPKN-nya, untuk sikapnya kami menilai sikap kerjasama. Kemudian KI 3-nya menganalisis contoh-contoh penerapan sila 1 sampai sila ke-5 karena sila 1 sampai ke-5 sudah dibahas di pertemuan Subtema 1 dan Subtema 2. Kemudian yang KI 4-nya menyajikan hasil analisis tentang pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut nih Bu, KD-nya ada yang dikoreksi atau bagaimana? Indikatornya? Kalau untuk menganalisis contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila ke-1 sampai ke-5 Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, berarti gambaran yang saya tangkap ya dari ini berarti sangat kompleks banget ya. Jadi banyak loh ya. Iya, ya coba saya lihat tujuan pembelajaran coba. Tujuan pembelajarannya dengan mengamati